Shalom, Bapak-Bapak kasih Tuhan. Selamat siang, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sukacita selalu dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa membagi firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan, firman Allah bagian yang kedua. Sebelum kita masuk lebih dalam, lebih lanjut, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Firman yang kami dengar, firman yang kami dapat Tuhan. Biarlah terus Tuhan menguatkan kehidupan kami. Bagi orang yang kesehatan berlaku. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita akan belajar Sabtu lalu mengenai firman Allah bagian pertama. Kita akan masuk pada Sabtu siang ini tentang firman Tuhan bagian kedua, yaitu saya beri judul berbicara tentang makanan rohani, Bapak sekalian. Mari kita lihat, kita buka sama-sama Alkitab kita. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jelas dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini, di dalam kehidupan rohani kita membutuhkan namanya makanan. Baik jasmani maupun rohani kita masih membutuhkan makanan. Yang menguatkan, kalau makanan rohani itu adalah yang menguatkan iman kita, yaitu apa? Firman Tuhan dan persekutuan dengannya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 20 ini, Tuhan Yesus ini menggambarkan Tuhan Yesus ini mengetuk pintu dari hati kita, menawarkan persekutuannya yang intim dengan Dia, seperti sebuah perjamuan rohani. Kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus dalam Wahyu 3 ayat 20 ini tidak memaksakan Bapak Ibu. Dia mengetuk lebih dahulu pintu hati kita. Apakah kita terbuka hati kita untuk menerima Dia? Dan Dia tidak memaksa Bapak Ibu. Tetapi kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus masuk, di situ dikatakan Dia akan makan bersama-sama dengan Dia, dan Dia bersama-sama dengan aku. Kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus menawarkan untuk Dia masuk, Dia ingin memberikan kekuatan, memberikan perlindungan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ada poin yang ingin saya sampaikan dari Wahyu 3 ayat 20 ini. Poin yang pertama itu Yesus mengetuk pintu hati kita, Bapak Ibu. Yesus tidak memaksa, tetapi dengan penuh kasih Ia mengetuk, Ia menunjukkan kerendahan hatinya dan keinginannya untuk berrelasi dengan kita, berinteraksi dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kehidupan kita. Dia memberikan hidup kita, memberikan hidup anak-anak Tuhan dengan penuh kelemah lembutan. Pertanyaannya nih, apakah kita peka terhadap mendengar ketukan itu? Terkadang kita mengabaikannya, sibuk dengan hal-hal yang lain, sibuk dengan hal-hal mungkin pekerjaan kita, sibuk dengan hal-hal mungkin film, sibuk dengan hal-hal yang mungkin menjauh daripada Tuhan. Apa kita peka mendengar Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab dengan pertanyaan dalam hati. Apakah kita sudah mengizinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita? Yang kedua itu undangan untuk makan bersama. Ini apa? Maksudnya poinnya apa? Makan bersama di dalam budaya Timur adalah lambang persahabatan dan keintiman. Yesus ingin menjadi makanan rohani kita, sumber kekuatan dan sukacita. Tanpa Dia, jiwa kita akan lapar. Saya ulang, sumber kekuatan, sumber sukacita. Tanpa Dia, jiwa kita akan lapar. Kita bisa lihat bahwa undangan untuk makan bersama ini, tanpa
Tuhan Yesus, tanpa keintiman, tanpa persahabatan dengan Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Hidup kita akan hampa. Hidup kita tidak akan pernah berarti. Poin yang ketiga yang saya sampaikan, jawaban kita itu membuka pintu. Apakah kita membuka pintu? Apakah kita rela untuk membuka pintu hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus? Yesus hanya akan masuk jika kita membukakan pintu. Ia adalah pilihan yang aktif. Menerima Dia di dalam doa, di dalam firman, di dalam ketaatan. Ketika Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, perubahan-perubahan hidup kita akan terlihat. Cahaya-cahaya terang itu akan masuk dalam hidup kita. Dan kita akan menerangi dunia ini dalam kegelapan. Karena anak-anak Tuhan adalah pelita hidup. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menjadikan terang dalam hidup itu. Terang dan garam itu. Anak-anak Tuhan harus menjadi contoh yang baik. Anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Harus menjadi panutan. Ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk, membukakan pintu, kita yang buka pintu, Tuhan Yesus welcome untuk masuk. Kita akan melihat bahwa kehidupan kita akan jauh lebih berubah, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih mengenalkan akan kebenaran-kebenaran, dan akan kuat dalam menghadapi rintangan-rintangan apapun dalam hidup ini. Jadi ketika kita membuka hati kita, Dia berjanji untuk tinggal bersama dengan kita. Jadi pengertian makanan rohani yang saya deskripsikan bahwa segala sesuatu yang memperkuat, memelihara, dan menumbuhkan kehidupan iman seseorang percaya. Saya ulang Bapak Ibu, pengertian makanan rohani yang saya catat ini adalah segala sesuatu yang memperkuat, memelihara, dan menumbuhkan kehidupan iman seorang percaya. Sebagaimana jasmani memberikan nutrisi bagi tubuh kita, begitupun juga dengan rohani kita. Kita bisa lihat konsep ini digambarkan di dalam Alkitab melalui apa? Melalui yang pertama itu firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 4 ayat 4, di dalam Yeremia 15 ayat 16. Yang kedua itu tentang persekutuannya dengan Kristus. Yang ketiga dengan perjamuan kudus dan doa dan penyembahan. Itu yang 4 poin ini yang menggambarkan Alkitab melalui hidup kita. Firman Tuhan, persekutuannya dengan Kristus, perjamuan kudus, dan doa dan penyembahan. Penjelasan kita bisa lihat bahwa tanpa makanan rohani, iman seseorang akan lemah. Tanpa makanan rohani, iman seseorang akan mudah goyah. Tanpa makanan rohani, kita tidak akan bertumbuh. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua berkata, seperti bayi yang baru lahir, rindukanlah susu yang murni. Dari penjelasan 1 Petrus 2 ayat 2 ini, kita bisa lihat apa sih yang dimaksud susu yang murni, apa sih seperti bayi yang baru lahir. Yang pertama itu konteks Alkitabnya. Kita bisa lihat di ayat ini bahwa jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan 1 Petrus 2 ayat kedua, terjemahan barunya. Jadi surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan dan tekanan karena iman mereka. Rasul Paulus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa lihat bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mau memperdalami firman Tuhan, bahwa kita harus mengalami namanya pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita harus kita terus pupuk, kita terus biar kita menghasilkan buah-buah dalam hidup kita, buah-buah roh dalam hidup kita.
Jadi Petrus menasihati mereka untuk tetap bertumbuh dalam Kristus meskipun penderitaan berada dalam penderitaan mereka. Jadi Rasul Petrus ini menasihati mereka untuk tetap bertumbuh di dalam rohani. Jangan goyah iman kita, jangan runtuh iman kita karena hanya sedikit problem, hanya sedikit masalah. Kita lari daripada Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan, bahkan kita bisa muter daripada Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, kita harus tetap kuat walaupun kita mengalami penderitaan. Setuju katakan amin. Di ayat sebelumnya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama, ditekankan atau menekankan pentingnya menanggalkan segala kejahatan. Jangan berpura-pura, jangan iri hati, jangan fitnah, jangan kita melakukan dosa, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang kedua ini kemudian membandingkan kerohanian seseorang, orang yang percaya, dengan bayi yang membutuhkan susu murni untuk bertumbuh. Ini maksudnya apa? Supaya kita melihat bahwa ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau diselamatkan hidupnya, belajarlah akan kebenaran firman Tuhan, belajar akan makanan-makanan rohani yang kita harus dapatkan, supaya kita mendapatkan ilham atau pewahyuan yang baru daripada Tuhan. Tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Makna yang kedua itu bayi yang baru lahir. Petrus menggunakan gambaran bayi ini yang baru lahir untuk menggambarkan yang pertama itu ketergantungan kita penuh kepada Allah. Seperti yang bergantung pada susu pada ibunya. Hidup kita harus bergantung pada Tuhan. Hidup kita harus bergantung kepada Allah. Hidup kita harus bergantung pada namanya Roh Kudus. Yang kedua itu tentang kerendahan hati dan kemurnian. Bayi tidak memiliki kepalsuan atau kesombongan. Dari hati kita timbul kemurnian untuk apa? Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang munafik dengan orang yang tidak munafik kelihatan terpancar dari hidup, terpancar dari perbuatan, terpancar dari kelakuannya, terpancar dari setiap apa yang mereka lakukan. Kita bisa lihat bahwa orang lain itu bisa tahu kita pelayanannya dari hati atau tidak. Jadi kenapa bayi yang baru lahir? Yang kedua itu kerendahan hati dan kemurnian. Bayi itu memiliki itu. Yang ketiga, keinginan yang tulus untuk bertumbuh. Ketika bayi selalu lapar dan mencari makan, Bapak Ibu sekalian. Jadi keinginan yang tulus untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Susu yang murni dan rohani. Poin yang ketiga. Ini melambangkan firman Tuhan. Ini melambangkan firman Tuhan. Yang apa? Yang murni. Tidak dicampur dengan ajaran-ajaran palsu. Dalam Mazmur 12 ayat 7 Bapak Ibu bisa baca nanti. Tidak dicampur dengan ajaran-ajaran palsu. Sikap hati kita yang murni. Ketulusan kita yang murni. Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hiraukan orang-orang yang menyesatkan kita. Tapi kalau anak-anak Tuhan fokus kepada firman Tuhan, anak-anak Tuhan tahu tujuan hidupnya, tidak akan pernah goyah dalam kebenaran firman Tuhan. Orang sebentar ngomong A, dia beralih ke A. Orang sebentar ngomong B, dia beralih ke B. Tidak akan seperti itu. Tetapi orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, orang yang murni hatinya, orang yang mau bertumbuh, hati yang murni, tidak akan pernah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Menyesatkan rohani itu banyak kita alami, Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini. Penyesatan itu banyak. Jadi kuatkan iman kita, teguhkan hati kita, belajar firman Tuhan yang banyak. Yang kedua itu menyehatkan rohani, membawa pertumbuhan. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh imannya. Supaya apa? Supaya mendapatkan makanan asupan terus makin hari day by day, semakin bertumbuh imannya. Bukan hanya makan susu, tetapi bisa yang lebih keras firman-Nya, lebih untuk pertumbuhan dan tidak akan gampang goyah.
esensial untuk keselamatan. Tanpa firman, iman akan mati. Dalam Roma 10 ayat 17. Jadi esensial untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita. Masa depan bukan masa yang saat ini. Masa depan kehidupan yang kekal itu adalah tujuan untuk utama untuk kita bisa selamat dalam menghadapi segala rintangan atau segala apa yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu. Pasti kita ada tujuan supaya kamu bertumbuh, supaya kita bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan rohani tidak secara otomatis. Butuh disiplin membacakan firman, membaca Alkitab, berdoa, dan taat selalu akan kebenaran itu. Punya tujuan. Tujuan yang kedua itu keselamatan bukan hanya saat pertobatan, tetapi proses yang terus-menerus kita alami day by day, hari demi hari. Proses itu terus berjalan. Karena kita masih hidup, kita masih menginjak bumi. Proses itu terus akan berjalan, Bapak Ibu. Keselamatan bukan hanya pertobatan, tetapi proses setiap hari dan terus-menerus. Jadi rindukanlah firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan. Jauhi makanan-makanan rohani yang rusak. Contohnya ajaran sesat, dosa, dan sebagainya. Bertumbuhlah dari susu. Susu itu adalah dasar iman kita. Ke makanan yang lebih keras. Pengajaran yang lebih dalam. Pengetahuan firman Tuhan yang lebih dalam. Hikmat marifat Tuhan yang lebih dalam. Yang kita dapat belajar terus akan kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 mengingatkan kita bahwa iman harus dihidupi dan dipelihara seperti bayi yang membutuhkan susu. Tanpa firman Tuhan, saya tekankan sekali lagi, tanpa firman Tuhan, kita akan hilang. Tanpa firman Tuhan, rohani kita akan mengalami kelemahan. Rohani kita mudah jatuh. Rohani kita mungkin iman kita bisa hilang, tergerus dengan situasi dan gelombang badai hidup. Apapun yang menerpa badai hidup Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, milikilah kerinduan yang dalam akan kebenaran firman Tuhan, akan kebenaran Allah, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Dalam penjelasan satu ayat lagi yang saya ingin sampaikan, penjelasan dalam Yohanes 6 ayat 53 ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes 6 ayat 53, terjemahan baru. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Pengertiannya apa? Pewahyuannya apa? Apa yang kita dapat dari pembacaan Yohanes 6 ayat 53 ini? Ini mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui Kristus Yesus. Kita harus makan, menerima, mempercayai, dan pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, iman yang hidup. Bukan sekedar pengetahuan, tetapi penyatuan penuh dengan Kristus. Bukan hanya logik, tetapi kita perlu memperdalami iman kita, supaya iman kita bertumbuh. Bukan hanya sekedar tahu teori, tapi kita harus praktekkan. Yang ketiga itu perjamuan kudus sebagai mengingat sakramen ini menguatkan iman kita akan karyanya, tetapi bukan pengganti iman sejati. Hanya menguatkan kita akan karya yang pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati buat hidupmu dan hidupku. Sampai hari ini tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita semua akan binasa. Semua kita akan binasa. Jadi ayat ini adalah seruan Yesus untuk percaya sepenuhnya padanya sebagai sumber hidup kekal, bukan bergantung pada hal-hal dunia. Bapak Ibu, ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk kita lebih memahami bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib adalah untuk
kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Karena keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Ingat, keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Saya percaya, saya mendengar firman Tuhan ini, kita belajar firman Tuhan ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, belum mengenal akan namanya firman Tuhan, belum mengenal akan namanya baptisan-baptisan, dan percaya, buka hatimu, buka kehidupanmu untuk mengenal siapa itu Yesus. Hanya melalui Yesus jalan keselamatan itu. Yang setuju katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, buka hatimu mungkin datang pada pastor-pastor yang ada di sekitar kalian, gereja-gereja lokal yang ada. Saya percaya melalui firman yang kita dengar saat ini bahwa hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, juru selamat kita. Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali minggu depan di jam yang sama, pada jam 1 siang waktu sini. Sabtu depan kita akan belajar mengenai firman Allah bagian ketiga. Salam sukacita selalu. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini kita bisa melihat bahwa terang Tuhan itu ada, terang Tuhan itu ajaib. Biar terang Tuhan itu menerangi kehidupan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dimanapun Anda berada. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.